Jejak sejarah pertama adalah Penjara Bancai. Penjara Bancai dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877. Pada 29 Desember 1929, Soekarno serta 3 rekan dari PNI, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta dan kemudian dijebloskan ke penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Di penjara tersebut dihiasi kalimat ungkapan Bung Karno, "Kowe korbankan diriku di penjara ini demi bangsa dan negaraku Indonesia." Di penjara yang dulu bernomor 5 dan dipakai Bung Karno pada tahun 1929 hingga 1930 itu juga terdapat satu buah meja memanjang dibalut kain hijau. Hai kawanku, bangun, ada negara yang harus kita perjuangkan. Tempat peninggalan Bung Karno selanjutnya masih berhubungan dengan penjara Bancai, yaitu Gedung Indonesia Menggugat. Gedung ini tempat Bung Karno membacakan pledoi atau pembelaan dalam sebuah sidang atas tuduhan pemerintah Belanda yang menganggap sudah membahayakan negara. Kan kubacakan pledoiku atas negara ini, bangsa ini, persatuan demi kejayaan bangsa. Majulah! Jejak sejarah lainnya yaitu Rumah Inggit Garnasi. Rumah ini masih sangat erat kaitannya dengan penjara Bancai dan Indonesia Menggugat karena selama di penjara dan menjalani sidang di Landrat, Inggit Garnasi merupakan pendamping setia Bung Karno. Bahkan di rumah Inggit Garnasi pula awal Bung Karno harus berada di balik tali besi. Wanita ini pun saking setianya pernah mendapat tanda penghormatan yaitu Bintang Mahaputra Utama. Di sini pula tempat terbentuknya partai pertama kita yaitu Partai Nasional Indonesia. Hai Inggit Garnasi, kau adalah wanita yang berpengaruh dalam hidupku. Jasamu takkan terlupakan bagi bangsa ini. Terima kasih. Selanjutnya, sel di Lapas Sukamiskin, tempat di mana Bung Karno menjalani masa tahanan setelah putusan pengadilan di Gedung Indonesia Menggugat, menyatakan Bapak Proklamator kita bersalah. Saya Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pantas di penjara. Dengan saya dikeluarkan dari penjara ini, akan saya bangkitkan semangat pemuda Indonesia. Jejak sejarah selanjutnya yakni Gedung Merdeka. Di gedung yang hanya berjarak 50 meter dari alun-alun Bandung ini, pernah digelar konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di mana Bung Karno sebagai penggagasnya. Setelah digelarnya KAA, nama Indonesia semakin besar di mata dunia. Apalagi KAA yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung merupakan cikal bakal gerakan non-blok. Terima kasih telah datang ke Indonesia. Thank you for coming to Indonesia. Jejak sejarah Bung Karno terakhir yaitu di Gedung Institut Teknologi Bandung, ITB, di Jalan Ganeca, kawasan IRH Juanda, Dago. Setelah melalui sejarah sangat panjang, akhirnya nama ITB diresmikan pada 2 Maret 1959 oleh Bung Karno. Jauh sebelum meresmikan ITB, Soekarno juga merupakan mahasiswa di tempat tersebut saat masih bernama THS, Technische Hogeschool. Pada tahun 1926 atau ketika berumur 25 tahun, Soekarno berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhak menggunakan gelar Civil Engineer, insinyur sipil. Pada 27 Januari 1962, Soekarno dianugerahi gelar doktor oleh alma maternya. Kepada Rektor yang terhormat, saya Soekarno. Saya berjanji akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya akan membangkitkan semangat pemuda Indonesia demi Indonesia merdeka.